98 rematch. Di Blue menang terhadap Garry Kasparov. Pada tahun 2000 yang menang siapa? Manusia atau AI? Tanpa sadar, setiap malam gitu ya, AI itu muncul di kamar kita. Teknologi ada untuk manusia bisa mendapatkan value yang lebih. Saya kira itu ya. Jadi termasuk AI, karena AI ini akan bergulung-gulung terus dan makin besar gitu ya. Mau nggak mau kita harus ikut di dalamnya dan kita surfing di atasnya. Karena semua akan AI pada waktunya. Mitra bisnis kalian, kali ini kita akan membahas AI and the future of work. Podcast ini adalah sumbangsih Business Wisdom Institute buat teman-teman yang senang mendengarkan podcast. Terima kasih, saya minta Pak Ari mengenalkan diri sendiri dulu ya. Mas Ari, silakan Mas Ari. Baik, terima kasih Pak San. Mitra bisnis, nama saya Arilin. Saya sebagai konsultan dan senior trainer di Business Wisdom Institute. Dan seperti Pak San mention tadi, ini adalah upaya kita untuk bersama-sama memajukan bisnis di Indonesia pada khususnya. Saya memikirkan tentang AI ya. AI ini jujur pada setahun setengah yang lalu kalau saya nggak salah ingat. Ya. Saya pertama kali dengar waktu saya berada di San Francisco. Teman saya cerita tentang ChatGPT. Saya masih, masa sih apa itu? Pak San, nanti sekolahmu nggak payu loh. Ini sudah nggak ada lagi. Mari gini pakai ChatGPT. Apa sih itu? Lalu baru mulai bulan depannya dengar berita bahwa ternyata ChatGPT bisa lulus MBA di universitas bagus. Dan berita dan berita dan berita dan berita. Sehingga ChatGPT jadi arus paling deras dalam 2 tahun yang terakhir. Ya betul Pak. Memang sebenarnya AI itu kan dari tahun 50-an sudah ada gitu ya. Benar. Cuman memang kan masih sulit karena bahasanya bahasa pemrograman, bahasa coding 0101. Zaman susah gitu sudah ada. Lalu mungkin kalau kita pernah ingat dulu ada catur itu, siapa namanya, Garry Kasparov. Iya. Yang dikalahkan oleh Deep Blue. Nah itu benar. 97 mungkin gitu tahun-tahun itu gitu. Itu mulai bisa ternyata mengalahkan manusia gitu ya. Nah kemudian memang betul Pak. Saya nanti pengen nambahin cerita itu, menarik banget. Terus gimana? Tahun 2022 November tepatnya itu mulai ada ChatGPT. Betul. Ya perusahaannya OpenAI itulah menurut saya memang tipping pointnya atau titik pentingnya kemudian AI menjadi boom naik terus sampai hari ini bahkan ke depan nanti. Oke, saya ingin menambahkan soal catur tadi ya. Ya. 98 rematch. Di Blue menang terhadap Garry Kasparov. Pada tahun 2000 yang menang siapa? Manusia atau AI? Nah ini menarik ini. Saya seminar sering tanya ini, jawabannya split Pak antara AI dan manusia. Jawaban yang benar bukan di Blue dan bukan AI, tetapi yang menang adalah manusia dengan 3 buah komputer biasa, bukan pakai superkomputer dan menang. Sehingga Garry Kasparov sendiri bilang, the next 50 years, 50 tahun ke depan, yang menang itu bukan manusia dan bukan AI, tapi manusia yang dibantu dengan AI. Jadi kalimat bahwa AI itu menghabiskan pekerjaan sehingga manusia tidak punya pekerjaan, itu salah. Yang benar adalah manusia yang tidak pernah tahu AI akan dihabiskan pekerjaannya oleh mereka yang tahu AI. Kira-kira gitu. Iya. Setuju Pak, memang beberapa orang terakhir ini seperti Jensen Huang ya, CEO-nya Nvidia juga bicara hal yang sama. Dan saya sendiri juga banyak pertanyaan yang, Pak nanti gimana pekerjaan saya akan hilang, terutama 2 hari belakangan. 2 hari belakangan kan ada berita ya, kalau Amazon sudah memakai robotnya sekian ratus ribu robot menggantikan 100 ribu pekerjaannya dia. Nah kadang 2 hari ini saya terima message begitu, ini gimana Amazon sudah seperti ini, ya kan? Kok bisa begitu? Nah memang fear atau ketakutan itu mulai menebar lagi gitu. Tapi saya percaya seperti Jensen Huang dan Pak San tadi sampaikan, sebetulnya menggantikan tuh orang. Karena Amazon juga state bahwa memang betul ya 100 ribu pegawainya digantikan, tapi muncul pegawai-pegawai baru yang bisa mengoperasikan AI itu gitu kira-kira. Jadi menarik Pak. Nah ini saya ingin menarik sebuah
cerita dari dunia perbankan di Indonesia. Dunia perbankan ini banyak bank-bank besar yang sudah melakukan zero growth. Artinya jumlah karyawan dalam 10 tahun terakhir ini nggak boleh nambah satupun gitu. Kalau ada nambah harus dikurangi yang sebelumnya gitu. Jadi, nah yang terjadi setelah dibedakan 10 tahun, ternyata setiap cabang dulunya 20 orang, sekarang tinggal 15, tinggal 12 gitu ya. Tapi orang komputer, orang AI, orang programming itu di Jakarta nambah terus. Kalau di total tetap sama, nggak berubah gitu. Tapi orang-orang di cabangnya berkurang banyak, orang-orang di pusat yang menangani data dan lain-lain bertambah banyak. Jadi artinya ada satu lini pekerjaan akan hilang, tapi akan banyak lini baru pekerjaan yang akan bertumbuh. Muncul, ya, setuju sekali Pak. Dan itu sudah terjadi. Yang menarik begini ya, mitra bisnis dan Pak Hasan, mungkin saya melihat World Economic Forum kan memprediksi ya gitu ya. Tahun 2025 katanya sekian puluh ribu, saya lupa ya, 85.000 kalau nggak salah kan hilang. Benar. Diganti 92.000. Pekerjaan baru gitu. Ya. Tapi saya harus ngomong Pak gini, bahwa World Economic Forum ini salah. Iya, karena dia ngomongnya itu sebelum ada AI meledak gitu. Nah, itu yang menakutkan. Nah hari ini benar 2 hari lalu, kalau mungkin mitra bisnis juga bisa lihat gitu ya, Amazon luar biasa, beneran deploy, bener-bener dipakai gitu. Dan itu ngeri sekali, 100.000 yang hilang gitu. Tapi juga muncul yang baru. Jadi ada, menurut saya begini, AI itu menebar ketakutan tapi juga excitement gitu. Jadi bagi yang pola pikirnya asik bener gitu akan, loh ini justru waktunya saya untuk bisa naik kelas, bisa naik lebih powerful gitu ya dengan menggunakan AI. Dalam setiap terjadi sebuah pergolakan hebat selalu ada kesempatan dan ada bahaya. Ini kalau teorinya orang bilang bahwa krisis atau wei qi itu ada kata wei yang berarti weixian bahaya dan qi yang artinya qi hui. Artinya dengan sekarang AI menjadi sebuah arus deras, maka kita mau tidak mau harus lebih aktif masuk ke dalam dunia AI itu. Dan menurut saya juga bukan sebuah pilihan lagi, Pak. Ya. Karena gini ya, tanpa sadar setiap malam gitu ya, AI itu muncul di kamar kita. Bentuknya Netflix Pak, mungkin gitu ya. Kalau kita milih film itu udah dipilihkan ini yang cocok untuk Anda gitu kan. Bahkan satu film itu punya 6 thumbnail gitu ya. Kalau kita sukanya yang horor, maka yang versi gambar agak horor di film itu gitu. Kalau romance sih makan romance. Jadi sudah masuk ke mohon maaf ke ruang tidur kita gitu. Bahkan mungkin masuk ke, mohon maaf lagi, ke toilet kita ketika pagi hari kita pegang handphone, iklan itu sudah disesuaikan dengan keinginan kita. Kan kalau kita mau pulang tuh langsung tahu ya, kalau sore buka komputernya langsung tahu. Jalan pulang melalui sini enggak macet, lewat sini berapa menit ya. Wis tahu lek mau pulang gitu ya. Betul. Padahal kita sih mau ngopi gitu ya. Saya 3 hari ini Pak, saya di Surabaya 3 hari ini ya. Itu pulangnya beda-beda jalannya Pak. Iya, jamnya beda, loh kok rutenya beda gitu. Karena tadi sudah dipertimbangkan dengan big data dan real time untuk AI ya. Seru, keren sekali. Jadi sudah mau tidak mau itu menurut saya sudah masuk di kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara tentang latar belakang AI ya, dengan perubahan yang begitu hebat ya, apa sih kira-kira yang akan terjadi dengan pekerjaan kita? Jadi pekerjaan manusia itu seperti apa yang akan terjadi? Mungkin saya tarik sedikit mundur Pak, gini. Kalau teorinya gitu ya, dulu ada ANI itu ya, Artificial Narrow Intelligence. Jadi yang dibuat untuk hal tertentu saja gitu. Lalu kemudian sekarang masuk eranya adalah AGI gitu, Artificial General Intelligence. Jadi bisa macam-macam seperti manusia gitu. Nah, sebentar lagi masuk yang namanya ASI gitu, Artificial Super Intelligence, yang melebihi manusia. Nah, ini kan membuat jadi lebih ya gitu. Ini Elon Musk kemarin waktu diwawancara 2 bulan lalu ngomong bahwa ASI ini akan terjadi 2025. Yang tahun depan itu gitu ya. Tapi ini seorang Elon Musk. Tahun depan gitu ya. Tahun depan ASI ini Pak gitu. Bahkan akan tercipta sebuah keadaan yang no job needed. Nah, sudah nggak ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan, bukan lagi digantikan, tapi nggak ada lagi pekerjaan yang mau dikerjakan apa gitu. Jadi balik lagi ngeri-ngeri sedap lah AI itu. Saya tiba-tiba teringat tulisan panjang tentang waktu itu baru ada film terbaik ya dengan Oscar ya. Katanya di tahun 2030 yang kira-kira cuma 6-7 tahun lagi, semua film Oscar itu kira-kira 90% ke atas story-nya akan dibuat oleh AI. Betul Pak. Jadi sudah tidak ada manusia lagi bikin film gitu ya. Bahkan kalau Anda ingat beberapa mungkin 6 bulan lalu ya, ada
demo besar-besaran dari para penulis di Hollywood ya. Hollywood, betul. Mereka marah gitu karena digantikan oleh AI sehingga mereka membuat kesepakatan bahwa dalam 3 atau 5 tahun ke depan berapapun angkanya ya, kalaupun pekerjaannya diganti oleh AI dia tetap dapat gaji gitu. Kalau enggak dia berhenti sekarang, strike ya. Dan itu sudah disepakati. Jadi ada aturan-aturan main yang menyepakati itu supaya kalau kamu kerjaanmu diganti dengan AI pun kamu tidak dapat duit gitu. Nah, ini menarik menurut saya. Ya. Memang keadaan jadi sulit ya gitu. Jadi semakin sulit. Tapi selalu tadi seperti Pak San bilang ya, selalu ada kesempatan di dalam ketika ada kesulitan atau tantangan gitu. Saya setuju gitu. Mungkin setahun belakangan saya banyak di dunia AI, saya juga ada masuk di perusahaan AI begitu, dan saya melihat selalu begini, banyak sekali bisa dieksplor. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Pak Ari ini di tim BWI adalah yang ahli berbicara tentang AI. Jadi kalau kita bikin seminar, ini bersama saya sudah seminar lebih dari 5-6 kali barangkali ya, lebih barangkali, termasuk 5D MBA sudah 7-8 kali kita bikin seminar publik. Seminar publik, kita bikin corporate seminar, saya bicara tentang digital leadership, kepemimpinan digital. Saya bicara tentang ChatGPT, beliau bicara tentang the next opportunity in AI. Kita dalam corporate sudah sering sekali berbicara tentang AI, ChatGPT, dan segala hal yang berbau dengan teknologi masa depan. Ya, karena semua tadi saya sudah sempat cerita ya bahwa masuk di semua sisi hidup kita, termasuk bisnis. Yes, dan kehidupan juga. Betul, Pak. Maka itulah latar belakang kita berdiskusi tentang AI hari ini. Mitra bisnis kalian. Yang kedua ini saya akan berbicara dengan Ari tentang konsep dasar. Saya mulai dengan yang paling dasar. Mas Ari, sebenarnya AI dan ChatGPT itu apa sih? Ya. Balik lagi Pak, sebetulnya waktu itu, kita ngomong konsep Pak, itu waktu itu John McKay, waduh siapa gitu ya, tahun 50-an sebetulnya mulai machine learning gitu. Maksudnya adalah komputer yang bisa belajar sendiri gitu ya. Tidak harus di drive terus, tapi dia bisa mempelajari sesuatu gitu ya, bisa belajar sendiri. Itu mulai, jadi sudah cukup lama, 50-an gitu. Pasti banyak cerita di antara 50 dengan hari ini yang menarik dari AI itu. Tapi memang tahun 2022 baru muncul boomnya yang pelan tapi tiba-tiba jadi naik. Yang itu ditandai dengan yang namanya generatif AI. Yes. Kata generatif sendiri dari mana itu sebenarnya? Generatif itu sebetulnya gampangnya adalah gini, karena dia bisa mengenerate sesuatu. Bisa nebak sesuatu gitu ya. Kalau dulu Google itu cuma menunjukkan iki lo sing ngomong, ini lo yang bicara, ini lo datanya. Betul. Tapi kalau ini dari sesuatu yang tidak ada, dia mengenerate sesuatu yang baru, karena itu disebut ChatGPT. Generative pre-training kalau nggak salah begitulah ya. Jadi dia sudah di-training untuk bisa menebak seperti dukun tapi digital gitu kira-kira. Gitu kan ya. Nah, ketika Gen AI ini muncul, maka mulai luar biasa. Ditambah, ini ada tambahannya adalah LLM Pak sebetulnya. Apa itu? Large Language Model. Yes. Kalau tadinya itu harus pakai bahasa komputer, kali ini karena LLM tadi, yang dua-duanya Gen AI dan LLM, bisa dibayangkan gitu ya mitra bisnis ya, bahwa ini intinya bagian dari machine learning gitu ya, subset dari machine learning. LLM adalah intinya gini, menggunakan banyak bahasa untuk memerintahkan. Jadi dua hal ini Pak, satu bisa menebak sudah gitu pakai bahasa manusia, inilah yang membuat tiba-tiba suddenly jadi luar biasa kenceng. Jadi kencengnya OpenAI dengan ChatGPT itu karena orang-orang kebanyakan kita, Anda, saya tiba-tiba bisa memerintahkan komputer dan mendapat hasil yang super ciamik ya, melebihi daripada data-data sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Betul. Ini juga yang membuat Jensen Huang dengan Nvidia-nya menjadi perusahaan terkaya terbesar di dunia pada satu saat tertentu, melampaui Microsoft. Karena prosesor yang bisa dipakai untuk memproses large model ini hanya dari Nvidia. Betul. Jadi Nvidia ini hokinya gede Pak. Dulunya bikin VGA card. Iya, terus untuk tiba-tiba ada, VGA card dulu buat game. Lalu baru jadi mining untuk Bitcoin. Lalu keluarlah
yang dipakai untuk AI ini. Bahkan mesin pertama yang dipakai oleh ChatGPT diantarkan sendiri oleh si Jensen Huang ini. Ya, kalau Jensen Huang selalu bilang dunia akan berubah dengan ChatGPT, kalau Mas Ari selalu bilang dunia akan AI pada waktunya. Semua akan AI pada waktunya. Semua akan AI pada waktunya. Nah, saya ingin mundur sedikit karena kita bicara konsep. Saya ingin cerita tentang sesuatu yang cukup menarik. Tahun 1957 itu ada Sputnik 1 yang diluncurkan oleh Rusia. Besarnya 50 cm kurang lebih, dan dia diluncurkan dan dia mengelilingi bumi. Ketika Sputnik ini mengelilingi bumi kan mengeluarkan sinyal titit gitu ya. Teman-teman Amerika dari John Hopkins University itu sedang riset, Pak. Terus dia lihat, wah ini ada, dan dengan segera dia pakai pemancarnya, dia lihat gitu ya, dari pancaran dari Sputnik itu dia bisa tahu Sputnik itu sedang berada di mana, kecepatan larinya berapa, ya, dengan presisi dia bisa mengukur itu. Di tengah dia riset itu, hari ketiga, hari keempat tiba-tiba orang CIA datang, Pak. Ditanyai, Mas, cuma berdua orang CIA sama 2 orang dari John Hopkins University. Kalau dengan cara begitu kita bisa tahu lokasi satelit. Bisa nggak kalau dari lokasi satelit yang ada kita tahu kita sedang berada di mana kalau kita nggak tahu di mana? Dia bilang, oh ya bisa gampang tuh, tinggal dibalik aja. Terus dia bilang, Pak, kalau misalkan saya di tengah kapal submarine, saya meluncurkan torpedo saya ke Moskow. Ya, bisa ya di drive oleh satelit itu. Jawaban dipikir sebentar, ya sangat mungkin gitu. Wah, nah itulah, itu the race of satellite itu jalan. Hari ini ada 9.900 satelit di atas angkasa, ya. Dan 6.000 itu punyanya si Elon Musk. Tapi versi yang murah, yang mahal punyanya Amerika. Tapi yang menarik adalah tadi pagi ketika kita mencari Starbucks itu di mana, ketika Mas Ari mau pergi ke satu tempat, Anda melihat GPS, itu adalah hasil dari teknologi Sputnik pada 57 lalu yang berjalan sampai saat ini. Artinya seperti kata Pak Ari tadi, awalnya pelan-pelan, tiba-tiba sudah naik dengan sangat cepat. Selalu ketika kita bicara tentang AI, kita bicara tentang teknologi, jalannya selalu seperti itu. Ya, menarik, Pak. Bahkan di banyak field di hidup kita gitu ya. Tadi Pak San sempat juga cerita bahwa bisa lulus MBA dari Wharton, dari UPenn gitu ya. Bahkan juga lulus lawyer dari University of apa gitu, saya agak lupa ya, di Amerika juga. Lalu lulus medical exam dan sebagainya. Saya masih ingat beberapa hari lalu Mas Ari masih punya ya tuh yang kita tunjukin lagu itu. Jadi dia bilang, Pak San, ini loh tak tunjukin ya. 2 menit punya jingle. Iya. Nah, dibuat hanya dalam hitungan detik oleh betul. AI. Dibuat oleh Suno 3 ya. Coba. Suno, iya. Ini sebetulnya AI yang lagu yang saya bikin untuk podcast ini, Pak. Ya. Nah, gitu. Ini bikinnya mungkin cuman 5 menit. Enggak ada, Pak. Cuman 20 detik gitu ya, ngetik liriknya kemudian masukin saja begitu. Nah, mari kita dengarkan Mitra Bisnis. Ini podcast dari Business Wisdom Institute, membahas hal terkini relevan buat kamu. Dengarkan setiap kata, pencerahan akan tiba dengan ringan dan menarik. Iya. Semua jadi lebih asik. Bisa sampai nanti malam asik. Kita menikmati lebih asik ya. Keren. Semuanya mudah, Pak, sekarang. Bahkan tadinya yang dibilang AI itu nggak mungkin bisa nyentuh dunia art. Nyatanya musik ini kan sulit sekali. Artinya ada liriknya, ada melodinya, ada instrumennya dan segala macam. Tapi within mungkin 20 detik, 30 detik, total 50 detik atau 60 detik selesai, Pak. 4 tahun yang lalu ya dikumpulkan 10 orang ahli musik. Ya, disuruh duduk di satu ruangan, diputarkan lagu klasik, Pak, piano klasik ya, 5 lagu, disuruh milih mana yang dibuat oleh manusia dan mana yang dibuat oleh AI. 5 lagu musik yang dibuat oleh orang ahli, 3 dibuat ahli, 2 dibuat oleh AI. Suruh nyari mana yang AI. Nggak benar semua, Pak, ngawur semua. Artinya orang ahli pun tidak bisa membedakan musik itu yang dibuat oleh AI atau dibuat oleh manusia. Sudah sehebat itu. Nah, saya tarik mundur 8 tahun lalu, ini lebih gila lagi, Pak.
SMA di Amerika itu membuat karangan ya, essay ya, buat essay. Essay itu katakanlah ada 10.000 data essay ya. Essay itu dinilai oleh manusia, dapat A, dapat A+, dapat B, dapat C, dinilai oleh manusia, lalu essay yang sama dimasukkan ke mesin, Mbak. Begitu dimasukkan ke mesin, mesin memberi penilaian terhadap essay itu. Ternyata 5% berbeda cakupannya dan 95% nilainya kurang lebih sama. Dan ketika dicek yang berbeda cukup banyak itu, yang salah manusianya. Yang salah manusia. Benar ini true story, Pak. Yang salah manusianya, yang benar AI-nya. Artinya AI-nya jauh lebih akurat daripada manusia ketika menilai essay orang SMA di Amerika. Gila banget. Sudah seperti itu. Ya. Kalau kita melihat trajektori atau arah daripada pekerjaan kita dengan AI ini akan sangat abu-abu dan tidak tahu mau kemana. Ini kalau menurut saya. Ya. Kita selalu bilang bakal begini, tapi yang real kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu bakal dibawa kemana dunia ini dengan perubahan teknologi, dengan perubahan AI yang begitu hebat. Ya. Sehingga kata VUCA kalau dulu hanya untuk suatu masa saja, kini VUCA itu akan terus-terusan ada sampai kapanpun juga. Jadi kalau begitu begini ya Pak, boleh dibilang pertumbuhan ke depan itu bukan garis lurus ya Pak ya? Setuju. Tapi memang benar-benar naiknya. Melengkung ke atas. Iya. Ya. Tapi hati-hati. Saya barusan baca artikel dari Harvard Business Review tadi pagi. Katanya orang yang terlalu banyak pakai AI kena serangan baru, yaitu loneliness, Pak. Jadi ternyata manusia itu kalau kerjanya AI terus kesepian. Dan ini menarik. Riset baru menunjukkan bahwa masa depan itu lebih banyak dibutuhkan psikolog dan psikiater karena banyaknya manusia yang kesepian, Pak. Kalau kita kan ngobrol itu kan cuan gak cuan pokoknya ngumpul. Sekarang enggak bisa lagi, enggak ada ngumpulnya gitu. Jadi berbahaya banget terhadap dampak manusia. Sehingga kita harus hati-hati, harus mempelajari benar kira-kira ke depan mau apa? Apa yang harus kita kerjakan? Saya itu kalau kelihatan cucu saya, Pak, baru umur 12 selesai SD, lalu masuk SMP. Saya itu bingung, Pak. Ini mau kuliah apa nanti? Mau sekolah apa nanti? Apa yang harus dipelajari di sekolahan? Apakah masih relevan sekolahan yang dia pelajari sekarang? Sekarang kalau kita menghafalkan ibu kota dan lain-lain sudah tidak relevan lagi karena semua ada di Google. Nah, yang akan datang gimana? Hitung-hitungan sudah tidak relevan lagi. Manusia sudah berubah dengan begitu mendasar. Kalau Mas Ari masih ingat ya, dulu yang hebat itu apa? Orang yang bisa perang, yang perkasa, yang gagah, ya toh. Terus tiba-tiba orang punya bedil, tidak butuh lagi orang perkasa. Yang dibutuhkan apa? Orang yang pinter, punya pabrik. Sekarang pabrik tidak dibutuhkan lagi, dibutuhkan apa? Seni tidak umum lagi. Sekarang dibutuhkan apa? AI. Dunia berubah terus dengan amat sangat cepat, sehingga mau tidak mau kita harus memikirkan ke depan kita mau apa. Ya setuju Pak. Bahkan AI ini saya lihat dari Salman Khan gitu ya. Sempat dia cerita bahwa AI itu akan menuntun juga dunia pendidikan gitu ya. Karena dengan AI bisa mengkustomisasi cara orang belajar sesuai dengan pace-nya dia, dengan kecepatannya dia. Jadi guru-guru ini akan gimana sih nasibnya gitu kalau nggak bisa menggunakan dengan pace-nya itu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa nangkep ceritanya, jadi Salman Khan ini bilang gini, kalau kamu belajar matematika misalkan 1, 2, 3, 4 sampai 5 sampai 6, tapi kamu baru ngerti sampai 3, lalu kamu sudah harus naik kelas, lompat sudah ganti nomor 7 gitu, dan kamu kehilangan yang itu. Kalau kamu belajar sendiri dengan AI, biarpun orang lain sudah sampai nomor 7, kamu tetap nomor 4 nggak apa-apa, tapi kamu dapat ilmu yang terus runut dengan apa yang kamu pahami gitu, dan kamu kuat di sisi manapun kamu bisa memakai itu. Nah kebetulan buku Salman Khan itu sejujurnya saya dikirimin e-booknya oleh beliau. Supaya baca bareng maksudnya. Iya, jadi menarik banget. Ternyata memang dunia pendidikan akan berubah dan buku itu direkomendasikan oleh Bill Gates. Bill Gates. Karena anaknya Bill Gates, muridnya Salman Khan. Nah itu luar biasa sekali. Kalau bilang ada dunia pendidikan, ini nggak boleh pakai ChatGPT, nggak boleh pakai AI. Saya masih begitu ya. Nggak boleh pakai kalkulator ya Pak. Nggak usah pakai kalkulator, ngitung pakai 16 kali 7 pakai tangannya dihitung dulu. Nah itu. Padahal itu kan sudah nggak ada.
Satu zaman terlewatkan. Ya sekarang contohnya orang nggak boleh pakai kalkulator, nggak bisa. 16 kali 8 masa nggak boleh? Masa aku harus pakai tangan gitu? Ya, memang bahayanya akan terjadi orang-orang yang super males sehingga kalau dari sini mau pergi ke sana 5 menit aja sudah harus pakai GPS. Betul, Pak. Temen saya ngitung 500 kali 6 aja sih pakai kalkulator. Loh 500 kali 6 3.000 nggak dihitung gimana? Nah itu contoh. Jadi bahaya sekali ketika kita bergantung terlalu banyak dengan teknologi. Mitra bisnis, di sesi ini kita mau bicara tentang bagaimana kita menggunakan apa yang kita ketahui tentang AI ini di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, di dalam membangun sukses kita. Saya ingin memberikan satu masukan yang unik, yaitu bahwa teknologi, bukan hanya AI ya, tapi teknologi itu mendongkrak menjadikan the rising of middle class. Waduh, biar kelihatannya keren. Pak. Jadi maksudnya the rising of middle class ini apa? Secara umum sebetulnya konsep the rising of middle class ini adalah orang-orang papan menengah itu dulu kan sedikit, bawah melarat banget, atas kaya banget. Tapi makin lama makin besar, makin lama makin besar. Nah, saya bilang hal yang berbeda, yaitu orang middle class, orang tengah-tengah ini pelan-pelan jadi naik ke tingkat atas. Saya kasih beberapa contoh. Yang pertama, sopir saya orang Tuban, tidak pernah tahu Surabaya, tiba-tiba dia pindah Surabaya, setelah seminggu dia langsung nyetir. Karena berdasarkan pakai Google Map. Oke ya? Artinya orang yang tidak bisa nyetir di Surabaya sekarang jadi bisa. Oke ya? Lalu yang kedua, kalau Anda lihat, Pak Willy anak buah kita itu kan jagoan AI, tapi kan nggak ngerti gambar, tapi dia bisa mengcoding masuk ke Midjourney jadinya gambar yang sangat bagus. Bahkan Pak Ari yang nggak ngerti musik tiba-tiba bisa membuat sebuah musik yang luar biasa. Di papan tengah kita orang-orang medium level ini tiba-tiba jadi ahli. Orang-orang yang dulunya harus mendapatkan sebuah bantuan dari konsultan hebat sekarang pakai ChatGPT. Bahkan ChatGPT itu kita bisa menyuruh misalkan ya bisnis model kanvas untuk perusahaan sepatu di daerah pegunungan. Saya ingin bikin bisnis model kanvasnya. Begitu di enter keluar semua 9 elemen dari bisnis model kanvas yang kita ajarkan kemarin pada podcast sebelumnya. Artinya apa? Artinya semua orang sekarang mampu melakukan sebuah terobosan dengan tools yang ada menjadi hebat gitu. Dan kalau Anda ingat, ya ini yang menarik sekali. Di Silicon Valley sekarang semua investment baru pasti ada AI-nya. Kalau tidak ada AI-nya orang tidak mau invest. Padahal zaman sebelum ChatGPT nggak ada separuhnya. Sebagian ada AI, sebagian tidak. Tapi sekarang semua harus memanfaatkan AI. Setuju sekali, Mas. Setuju. Ini kalau ngomong Silicon Valley, tadi pagi saya dapat cuplikan dari Y Combinator tadi ya. Saya juga pernah belajar di sana di YC. Jadi CEO-nya ngomong begini, sekarang itu kayak gini loh, kayak analoginya orang pakai foto gitu. Nggak perlu lagi melukis gitu ya. Nah foto jadi, bahkan tutup mata foto-foto sudah bagus gitu. Sudah waktunya seperti itu gitu. Jadi semua orang bisa. Nah ini saya setuju dengan Pak Hasan tadi. Ini mungkin kalau bahasa keren lagi Pak, bahasa keren adalah demokratisasi gitu ya, pengetahuan ilmu dan gitu ya. Bahkan ceritanya begini, saya punya saudara gitu, ipar saya itu ada di Pulau Rote gitu ya, pulau yang paling selatan Indonesia gitu, yang sudahlah di peta sulit gitu kira-kira ya. Tapi dari sana pun bisa belajar hal yang sama dengan SMP atau SMA di Jakarta bila menggunakan AI, internet, Gen AI dengan GPT. Begitu, ini luar biasa akan mengubah landscape kita. Nah menurut saya juga akan timbul generasi yang tiba-tiba sangat pinter Pak. Ya saya ingat kasus tentang buku dan informasi itu. Dulu zaman saya masih kuliah pertama SMA atau kuliah ya tahunnya 80. Saya kuliah itu lulus 84 Pak, 84 85 tahu berapa tuh. Ya 84 85 itu kalau mau buku Pak, itu nunggu yang di Amerika sampai sudah busuk bukunya sudah tidak laku dikirim ke Indonesia. Kita 2 tahun lagi baru tahu buku itu apa. Buku yang itu apa. Hari ini terbit di Amerika berarti terbit di Indonesia. Hari ini informasi itu keluar di websitenya Amerika berarti kita bisa baca. Ya. Dan itu terjadi merupakan perubahan yang luar biasa. Sehingga manusia di ujung manapun yang bisa diakses oleh internet akan secepat itu mendapatkan informasi dibandingkan orang yang berada di London atau berada di New York atau berada di Los Angeles gitu ya. Nah sekarang dengan AI lebih gila lagi.
Artinya teknologi itu berada di tangan orang yang paling bawah, yang mampu memakai ChatGPT dengan menghasilkan hasil yang relatif hampir sama dengan orang yang hebat gitu. Dan instan, Pak. Dan instan. Nah ini yang menarik. Saya itu kan dulu hobi foto ya Pak ya. Jadi kepingin beli kamera. Sekarang tuh ya Pak ya. Kalau Anda bilang ini loh handphone 27 juta hasilnya sekian. Oke ya. Handphone yang harganya 7 juta hasilnya cuma beda dikit banget. Nggak beda banyak gitu ya. Apapun loh ini apapun loh ya. Kamu bilang kamu punya apalah kita bicara misalkan mobil lah ya yang harganya 5 miliar gitu ya dibandingkan mobil Cina yang baru ya yang harganya cuma 300 juta itu bedanya tidak banyak ya. Semua teknologi begitu ya. Mikrofon yang harganya 10 juta dengan yang harganya 1 juta bedanya dikit gitu. Dengan yang harganya 400 ribu beda dikit lagi. Yang bedanya 30 ribu gak kacek gitu. Kita bikin podcast seperti ini ada timnya, ada pembuat, ada konsep, ada ini dipasang segala macam. Padahal orang bikin podcast itu cuma pakai handphone satu dan handphone yang 5 jutaan selesai juga gitu. Bedanya tidak banyak. Artinya persaingan akan makin tajam, persaingan akan makin gila-gilaan karena terjadi yang Bapak tadi bilang demokratisasi keilmuan. Iya, artinya peluang itu sebetulnya hampir sekarang mirip semua. Semua orang punya peluang ya Pak yang sama. Ini yang sangat menarik. Nah kalau di dunia bisnis mungkin ya ini ngomongin ke dunia bisnis gitu AI. Saya seringkali ditanya juga, jadi AI kalau bisnis itu untuk apa gitu kan ya. Nah mungkin saya bisa sharing ada tiga hal itu. Yang pertama adalah untuk tadi prediktif gitu ya. Untuk memprediksi misal biasanya itu di predictive maintenance gitu. Jangan sampai punya mesin sudah rusak dulu baru diperbaiki gitu. Tapi dengan AI bisa jangan sampai rusak. Analoginya mungkin ceritanya adalah kalau kita naik kereta ke Siberia gitu yang minus 20 atau minus berapa. Jangan sampai rusak dulu gitu, sudah tahu gitu ya. Jadi ada prediktif, bisa untuk prediktif di dunia bisnis. Kemudian bisa juga untuk untuk productivity. Ini yang paling mudah gitu ya dengan ChatGPT, dengan turunannya ya. Mungkin kalau di gambar pakai Midjourney, pakai Leonardo atau pakai musik pakai Suno, pakai Sounddraw dan lain-lainnya. Jadi untuk productivity. Nah, yang ketiga juga sebetulnya bisa untuk memperpendek atau memaksimalkan proses gitu ya. Nah, tiga hal ini mungkin yang mudah ya untuk diimplementasikan. Baru aja minggu lalu saya dengan kawan saya Abdul Latif dari Honda, kita ngobrol-ngobrol soal software yang namanya Gamma. Ini loh Pak, satu prom aja jadi 10 slide langsung dan relatif bagus gitu, relatif bagus. Memang tidak sebagus kita yang sudah ahli dalam membuat PowerPoint ya. Intinya begini, AI itu membantu kita seperti seorang ahli, cuma hanya 75%-nya saja, tapi dia bisa semua lini dengan kecepatan 1000 kali lipat. Dan gratis. Jangan lupa itu. Dan gratis. Jadi sebenarnya sejujurnya saya dapat pertanyaan dari kawan, Pak San, anakku enaknya kuliah masuk mana? Saya bingung, Pak. Ya. Manusia itu ketika masa depan, ketika kita bicara AI and the future of work, hati-hati karena the future of work, semua yang berhubungan dengan intelijen, dengan kepintaran kita, dengan rutinitas dimakan oleh AI. Yang belum dimakan oleh AI cuma 2 menurut saya. Yang pertama adalah karakter. Karakter, yang kedua adalah emotional dan relationship tentu. Ya. Ini 2 yang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena AI sampai dengan 10-20 tahun lagi belum mampu menyentuh itu. Sehingga karakter kita, authenticity kita, ataupun kita punya emotional relationship dengan other, itu masih dibutuhkan banget untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan itu. Setuju Pak. Walaupun 2 hari yang lalu ya kan orang mulai membuat robot dengan skin dari jaringan manusia kan gitu kan supaya bisa merasa gitu. Nah, kalau juga kata Jensen Huang juga the next AI adalah physical AI gitu kan. Pakai robot katanya gitu. Nah, ini menarik. Jadi film-film kayak iRobot atau apa begitu mungkin Terminator itu mungkin sebentar lagi gitu ya. Ini beneran terjadi. Nah, tapi tadi ya memang betul Pak. Jadi karakter dan hubungan dengan manusia itu dengan manusia lain itu yang harus kita kembangkan terus ya begitu. Tentu saja dengan
tetap kita memperhatikan AI dan kita menggunakan AI. Menurut saya seperti itu. Memang ketakutan bahwa AI akan mengambil alih dunia ini cukup menarik ya. Banyak sekali orang-orang hebat dunia yang bilang the next 100 year ya. Apa namanya, tuan rumah bumi ini mungkin sudah bukan kita lagi katanya, karena tapi siapa, Pak? Nah, siapa ya? Tapi yang penting menurut saya adalah kemampuan kita manusia untuk beradaptasi itu luar biasa hebatnya. Jadi saya yakin dengan kemampuan kita beradaptasi, kita akan lebih mampu memberikan nilai-nilai positif dengan adanya AI itu, sehingga kita bisa menjadi lebih hebat gitu ya. Kunci AI sebenarnya kan value, Pak. Bagaimana kita meng-create value dengan apa yang ada. Kalau kita mampu meng-create value untuk kita, untuk perusahaan kita, untuk diri kita, kita akan jauh menjadi lebih baik, kita akan jauh menjadi lebih sukses, kita akan jauh menjadi lebih luar biasa. Setuju, Pak. Nah, saya juga maksudnya begini, apapun yang terjadi AI akan terus hadir gitu, karena semua akan AI pada waktunya kan begitu kan. Tinggal kita yang surfing di atas gelombang AI arus deras ini. Ya. Yakin saja dan pasti kita bisa ikut dalam perubahan demi perubahan. Yang menarik menurut saya begini, kuncinya kan kata value. Tidak harus AI itu membuat kita dalam konsep digital leadership, tidak harus membuat kita menjadi sangat application sentris, sangat bergantung pada apps atau segala macam. Yang penting adalah mindset kita yang pertama. Ya. Bagaimana mindset kita mampu merubah sesuatu menjadi lebih maju. Lebih bervalue. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Nah, ini cerita di Amerika. Ada sebuah perusahaan yang punya 10.000 karyawan. Ya, dan seluruh karyawan ini sering bepergian, traveling kemana-mana segala macam ya. Dan untuk mengizinkan seseorang pergi, katakanlah dari Surabaya ke Jakarta, itu perlu ACC 4 layer. Atasannya ACC, bagian keuangan ACC, bagian atasannya ACC lagi, baru orang bilang, baru keluar budgetnya berapa. Dalam budget itu harus tahu nginep di hotel mana, naik apa saja, pesawatnya apa, segala macam. Dunia kan sudah sangat dinamis, sudah sangat VUCA. Nah, perusahaan ini mencoba dengan menggunakan sebuah teknologi yang sangat sederhana, yaitu WA Group. Dia mencoba 50 orang, setiap dia mau keluar kota, enggak perlu izin siapapun, enggak perlu siapapun. Pokoknya dia bilang aku mau keluar kota, waktu pulang, dia habis duit 17 juta, invoice-nya dia taruh di grup WA dan dia langsung diganti 17 juta. Enggak usah ditanyai apa-apa. Syaratnya cuma satu, bahwa setiap divisi dan setiap orang tahun itu harus minimal 10% lebih murah biayanya daripada tahun lalu. That's it gitu ya, secara grup. Nah, yang menarik adalah orang itu boleh naik bisnis kelas, boleh naik ekonomi kelas, boleh tinggal di hotel mewah, boleh jalan kaki, boleh tinggal di rumahnya tantenya, asal total cost-nya menurun. Nah, yang menarik adalah ketika dicoba 3 bulan, biaya itu turun 22%. Wow. Jadi orang yang naik bisnis kelas tinggalnya di rumahnya tantenya, jadi hotelnya gratis, tapi pesawatnya bisnis kelas. Ya. Orang yang punya rumah di Jogja, dia waktu ke Jogja, dia nggak usah naik pesawat deh, aku naik mobil aja, nyetir sendiri, tapi aku makan di restoran mahal dan dibilkan ke perusahaan. Total cost-nya sama. Dan yang menarik, selain turunnya 22% cost-nya, kebahagiaan naik 90%. Nah, itu yang paling penting, Pak. Kebahagiaan naik 90%. Ya. Dan ketika dilihat hasilnya, wah perusahaan ini happy banget dan diimplementasikan kepada 10.000 karyawannya. Oh. Dalam 1 tahun turun 12% biayanya dan kebahagiaan betul-betul masih naik 90%. Dan orang-orang yang menarik lagi, orang-orang tidak butuh akses untuk tanda tangan berapa layer. Dan yang menarik lagi, 7 manusia yang asalnya asal mengurus itu sekarang tidak ada kerjaannya. Teman-teman, pemikiran tentang digital leadership, pemikiran tentang kemajuan zaman, pemikiran tentang teknologi tidak harus dibarengi dengan AI yang sangat canggih, tidak harus dibarengi dengan ilmu yang sangat hebat. Pentingnya adalah sebuah mindset kita untuk mau berubah menjadi lebih baik ya, dengan segala teknologi yang ada sekarang dan dapat diimplementasikan dengan berguna untuk kita. Silakan penutup untuk Mas Ari. Ya, teknologi ada untuk manusia bisa mendapatkan value yang lebih. Saya kira itu ya. Jadi termasuk AI, karena AI ini akan bergulung-gulung terus dan makin besar gitu ya. Mau nggak mau kita harus ikut di dalamnya dan kita surfing di atasnya.
Dan sekali lagi penutup dari saya adalah karena semua akan AI pada waktunya. Semua akan AI pada waktunya. Teman-teman sekalian, ini adalah podcast kedua kita ya dengan Mas Ari dari Business Wisdom Podcast ya yang akan kita buat secara rutin dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda. Mitra bisnis, hari ini banyak orang menginterpretasikan AI dengan berbagai macam hal. Tetapi satu hal yang pasti adalah AI adalah algoritma yang diciptakan untuk menggantikan kecerdasan manusia. Memang hari ini menurut banyak orang, termasuk Bill Gates, seseorang yang mengubah dunia, masih berkata AI itu belum terlalu pintar. Tetapi suatu hari nanti semua cara hidup kita akan diubah karena AI. Bahkan seorang Elon Musk, ya, dia berkata kalau manusia nanti tidak punya pekerjaan karena tidak ada lagi yang akan dikerjakan oleh manusia. Nah, satu statement yang menarik yang menurut saya perlu kita perhatikan adalah statement ini. Bila mitra bisnis terlambat mengaplikasikan AI dalam bisnis kita, jangan-jangan nanti akan jadi susah untuk mengejarnya. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bila kita menjadi fast follower atau menanti, menanti kalau sudah jalan baru saya mau ikut gitu ya, maka akan tertinggal gitu. Ada beberapa alasan dibandingkan kalau menjadi early adopters atau orang yang di awal langsung mengaplikasikan. Nomor satu, ketika kita mendevelop sistem, maka kita butuh waktu sistem itu untuk menyesuaikan dengan spesifikasi atau bidang bisnis kita. Perlu waktu, tidak bisa langsung pintar gitu ya. Yang kedua, transisi dari prototype. Pasti membuat AI butuh prototype ya. Dari prototype menuju produksi, itu juga butuh namanya re-engineering atau memikirkan kembali bisnis proses apa yang perlu berubah. Kemudian adalah manusianya. Manusianya pun harus harus ada posisi baru, skill baru, upskilling, reskilling untuk memakai AI. Dan yang terakhir adalah orang yang terlambat, perusahaan yang terlambat. Barangkali sudah didahului oleh kompetitor yang sudah menggunakan AI dan winners takes all. Sudah diambil oleh mereka. Mitra bisnis bahkan di Amerika, Harley Davidson yang kita tahu, perusahaan lama, perusahaan yang mengedepankan heritage dan segala macam sudah pakai AI. Dengan AI hampir 3000% naik leads-nya. Ini sebuah hal yang menarik. Bila Harley pun melakukan, bagaimana dengan kita? Nah, ada juga pertanyaan. Jadi kalau begitu di mana bisa dipakai AI dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita? Saya membagi menjadi 3 kategori. Nomor 1 adalah managing customer. Hari ini customer semakin demanding, semakin ingin untuk diperlakukan khusus istimewa. Disitulah AI akan membantu kita. Yang kedua adalah operation, warehouse kita, logistik, inventory, perawatan mesin dan segala macamnya. AI akan membantu di situ. Dan yang ketiga adalah support function, di mana financial planning, financial forecasting, HR recruitment dan lain-lain sangat terbantu oleh AI. 3 hal ini yang bisa dilakukan oleh mitra bisnis bila hari ini memutuskan untuk menjadi early adopters, awal-awal ini berani untuk mengimplementasikan AI. Yang terakhir, thriving in the AI future. Bagaimana kita harus bersikap? Ya, bagaimana perusahaan, mitra bisnis harus bersikap untuk perkembangan AI yang akan terus maju, terus makin pintar. Sebentar lagi muncul GPT 5.0 gitu ya, 5.0 yang jauh lebih pintar kan ya. Bagaimana caranya? Beberapa poin saja yang saya mau sharing di sini. 1, mari gunakan teknologi untuk augmented human skill, untuk menambah skill manusia gitu ya, dan reinvent operating model kita. Tadinya tanpa AI mungkin kita operating modelnya sudah lama begitu. Sekarang dengan AI akan berubah. Semuanya akan harus di reinvent.
Yang kedua, take the opportunity untuk redefine jobs. Kalau tadinya tidak ada fungsi-fungsi baru atau fungsi lama semua gitu ya, karena AI muncul fungsi-fungsi baru, harus di redefine lagi jobsnya, perkembangan SOP-nya masing-masing orang, dan bagaimana organisasi kita, apakah cocok dengan AI yang diterapkan. Dan yang terakhir, mitra bisnis, jadikanlah employee semua jadi rekan untuk membangun sebuah enterprise yang cerdas dengan AI. Kira-kira hal inilah yang akan membuat kita bisa thriving, menaklukkan masa depan. Selamat menikmati perjalanan bersama AI, dan karena semua akan AI pada waktunya. Terima kasih, sukses untuk Anda.